Tobat ini ya paling banyak kata-kata tobat Pak ya. Itu tujuannya kita bikin film ini. Itu tujuan utamanya ya Bapak ya. Oke kalau gitu baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan segera berbincang-bincang dengan para cast yang luar biasa dan juga para creator ya. Ini yang pertama untuk Pak Diraj Kalwani ya atau Pak Keke. Ini Pak dari total biaya yang dikeluarkan untuk produksi film Siksa Neraka ini Pak, kira-kira Pak yang paling besar alokasinya untuk apa Pak kira-kira Pak? Ya, selamat malam semuanya teman-teman media, terima kasih atas kehadirannya. Thank you Kas, Anggi, penulis saya Levi, Pak Aryo, Asri, and everybody, semua Naila, Ratu, Bali, and Kesha, thank you. Cost biaya paling besar pastinya CGI ya. Kelihatan ya Pak ya. Itu pasti CGI, dan CGI-nya kan kita bukan bicara 5-10 menit, ini setengah film ke belakang semua CGI kita kan. Kita optimalkan di CGI-nya untuk film ini. Dan tadi kalau nggak salah tadi tujuan utama tadi tuh Bapak kata waktu tadi kita tanya ke teman-teman yang habis nonton tuh apa gimana perasaannya, katanya tobat gitu kayak itu kayak kata paling banyak dikeluarin sama teman-teman di sini itu ya. Dan saya lihat tadi banyak yang nangis juga karena emosional, karena sedih kan. Iya, dan Pak Diraj ini seperti film di company yang lainnya Pak, apakah film Siksa Neraka ini akan juga tayang ya di negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam Pak? Iya, akan tayang tapi nggak serentak. Tidak serentak di ya. Indonesia dulu, tanggal 14 Desember di Indonesia. Ya, mulai 14 Desember kita akan saksikan bersama-sama ya film Siksa Neraka tayang di seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Boleh tepuk tangannya untuk Pak Keke sekali lagi ya. Dan selanjutnya kita akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, berbincang juga dengan Anggi Umbara ya, sutradara dari film Siksa Neraka ya. Ini Mas Anggi, akhirnya ya filmnya tayang juga. Bagaimana Mas Anggi perasaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya perasaan ya gimana ya, masih berduka sebenarnya sih, karena kan barusan minggu lalu ibu saya almarhumah meninggal dunia, wafat. Terus kalau ditanya perasaannya pasti masih berduka, dan ini juga sebagai pengingat kita semua gitu, terutama saya sih yang udah berjibaku membuat film ini, dan ternyata ibu nggak sempet tayang. Biasanya dia selalu hadir di setiap premier film saya, dan kali ini dia nggak hadir. Jadi film ini saya persembahkan untuk ibu saya sih. Itu sih ya, semoga banyak berkahnya dari film ini, mengingatkan kita ya terhadap siksaan yang menanti kita atas dosa-dosa yang kita perbuat gitu kan. Saya juga main ini juga untuk supaya mengingatkan gitu kan betapa pedihnya, sakitnya siksaan nanti gitu kan, kita kalau misalnya ya Nazul Bijalik jangan sampai kita merasakan siksaannya yang pastinya nggak akan tahan sih semua orang ya. Itu sih, semoga ya perasaannya sedih tapi juga lega, bahagia juga film yang tidak bisa selesai dan bisa dipersembahkan untuk rakyat Indonesia dan juga yang lainnya. Ya, mungkin sebelum kita mengajukan pertanyaan selanjutnya, ini mari bersama-sama kita berdoa sesuai dengan agama, dengan kepercayaan masing-masing untuk ibunda dari Mas Anggi ya yang baru saja wafat beberapa waktu yang lalu. Berdoa kami persilahkan. Ya, berdoa selesai. Ya Mas Anggi, mungkin ini pertanyaan selanjutnya ya. Di film ini tadi kita menyaksikan ya banyak sekali kita tadi kutipan-kutipan terjemahan dari ayat suci Al-Quran yang ditayangkan ya Mas ya, yang ditampilkan. Ini kira-kira pesannya apa sih Mas, kira-kira yang ingin, pesan utama yang pengen disampaikan? Ya demi masa ya, demi waktu, sesungguhnya kita orang-orang yang merugi kalau kita nggak manfaatin waktu kita sebaik mungkin apalagi masih hidup gitu ya. Don't take it for granted lah, waktu yang satu hal yang nggak bisa dibeli, jadi never wasted. Baik, boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Anggi ya. Dan selanjutnya kita akan juga berbincang-bincang ya dengan penulis skenario dari film Siksa Neraka, Mbak Lele Laila. Mbak Lele Laila, gimana Mbak
setelah akhirnya ya, gimana sih kalau boleh tahu ceritanya awal tertarik dengan komik Siksa Neraka dan akhirnya berjodoh dapat mengadaptasi komiknya menjadi sebuah skenario film. Gimana kalau boleh diceritain prosesnya awal ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Tadi saya ikut nonton jadi saya masih terbawa terharu. Saya ingat banget pertama kali Pak Deraj posting di Instagram ya sama kreator Siksa Neraka. Saya lihat terus saya bilang, harus saya nih yang nulis gitu. Tapi terus berbulan-bulan kita tidak bertemu ya Pak, sampai tiba-tiba suatu hari jodoh datang dengan sendirinya. Pak Deraj terus menghubungi, Lele boleh ketemu gitu. Saya cuma bilang waktu itu harus Siksa Neraka yang dia tawarin ke saya. Dan habis itu alhamdulillah tiba-tiba dia nawarin Siksa Neraka. Tapi waktu itu saya juga bilang sama Pak Deraj, jujur ini kan dari komik ya, waktu itu belum ada narasinya kira-kira mau bikin apa. Saya butuh waktu Pak, kayak terima kasih Pak Deraj waktu itu ngasih cukup waktu dan ngasih kesempatan buat saya buat gimana sih kita mau bikin film apa gitu. Waktu baca, akhirnya saya baca ulang komik itu. Terus yang saya ingat tuh bukan cuma komik itu, tapi saya ingat waktu Abi bapak saya itu ngasih komik itu waktu kecil gitu. Terus kayak akhirnya ini agak emosional ya, karena sebenarnya kayak saya hidup bersaudara 5, jadi kalau tadi 4, sebenarnya saya hidup bersaudara 5. Terus habis itu ini tuh untuk pertama kalinya kayak surat cinta buat bapak saya gitu. Terima kasih Abi karena pernah ngajarin neraka sama kita gitu, kayak takut sama neraka, tapi juga mikir kayak nanti kalau misalnya ternyata dosa-dosa kita terus habis itu nggak bisa ditanggung kan sama Abi, juga harus ditanggung sama diri kita sendiri, terus gimana gitu. Jadi akhirnya saya waktu itu datang dengan sebuah sinopsis yang saya bilang sama Pak Deraj coba boleh nggak baca sinopsisnya gitu. Ini cerita ini mungkin semoga bisa menyentuh banyak orang, karena kita seringkali yang tadi yang dibilang kita mungkin nggak punya waktu dan kita luput sekali kesalahan-kesalahan yang mungkin kita anggap kecil, kita bohongin orang atau habis itu kayak kita fitnah orang terus sampai orangnya kemudian sakit hati. Nah itu yang kemudian kita mau capture dan gimana rasanya orang tua yang habis itu harus kehilangan anak-anaknya kalau bekal belum cukup. Oke, terima kasih Mbak Lele Laila ya. Itu tadi sedikit cerita awal menulis ya skenario film Siksa Neraka ini yang diadaptasi dari sebuah komik ya yang tenar ya di tahun 80 akhir atau mungkin 90 akhir, 90 awal ya. Ini mungkin teman-teman yang di belakang tahun segitu udah lahir belum ya? Belum. Belum. Oke, kalau gitu sekarang waktunya kita untuk berbincang-bincang ya dengan para cast kita. Sebelum kita mengajukan pertanyaan, boleh mungkin dari yang paling ujung ya memperkenalkan diri dan disebutkan nama dan juga karakter yang diperankan di